Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 UA rumusnya ini. Kalau ini A ditanya U5 ditambah U6. Tentu nanti U5 ya berarti A nya diganti 5, U6 sehingga A nya juga diganti 6. Begitu saja. Ini U5, ini A nya diganti 5, 5 kurang 2 3 kuadrat 9 dikali 5 45, U6 A nya diganti 6, 6 kurang 2 4, 4 kuadrat 16, 16 kali 5 80, terus ditambah 45 ditambah 80 adalah 125. Ini sama dengan 125, kemudian dibagi 5 sama dengan 25. 25 itu adalah plus minus 5 yang dikuadratkan, berarti kuadratnya coret, maka A dikurang 2 adalah plus minus 5. Kemudian min 2 nya pindah ruas jadi plus 2. Ini maksudnya nanti 2 plus 5, satunya lagi 2 min 5. 2 plus 5 adalah 7. Kemudian sementara 2 dikurang 5 adalah min 3. Tentu A sama dengan min 3 ini tidak memenuhi penyelesaian ini ya, sebab A itu kan menunjukkan indeks ya, atau suku ke. Suku ke itu kan dimulai dari suku ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Jadi harus berupa bilangan asli, tidak mungkin ada suku ke negatif 3, tidak ada ya. Berarti yang memenuhi adalah A sama dengan 7, berarti U7. Selanjutnya nomor 2, A, B, dan C tidak 0, not equal to 0, maksudnya tidak 0. Kemudian Sn adalah ini. Kemudian ditanya adalah difference between maksimum dan minimum, berarti selisih antara maksimum dan minimum dari S ini. Nah, kita tahu nilai mutlak ini dibaca nilai mutlak dari X per X itu bisa 1 bisa min 1. Contoh, kalau X nya saya ambil min 3, mutlak dari min 3 kan 3 dibagi min 3 adalah min 1. Itu kalau X nya min 3 negatif. Kalau X nya saya ganti positif, X nya sama dengan 3 nilai mutlaknya adalah 3 per 3 adalah 1. Jadi kalau negatif, X nya negatif, mutlaknya adalah min 1. Kalau X nya positif, mutlaknya adalah 1. Berarti bentuk ini bisa 1 bisa min 1. Maka yang ini nanti juga bisa 1 bisa min 1. Ini pun juga begitu, ini pun sama. Oke, nilai maksimum itu akan kita peroleh saat A nya positif, kemudian B nya positif. Tentu kalau A nya positif, B nya positif, berarti A kali B positif juga ya. Kemudian C nya saya ambil negatif, sehingga kalau A nya positif berarti ini kan 1, B nya positif, kemudian ini juga 1, kemudian AB nya positif, ini juga 1, kemudian C nya negatif, berarti ini min 1, berarti nanti min 4 kali min 1 gitu ya. Oke, sehingga hasilnya ini min 4 kali min 1 kan 4, ditambah ini sama dengan 11. Sementara nilai minimumnya diperoleh saat A nya positif, B nya negatif. Tentu kalau A positif B negatif, A kali B berarti plus kali min adalah min nya, berarti AB nya negatif, C nya diambil positif. C nya ini bebas saja ya, tidak terpengaruh, tapi kalau AB nya ya terpengaruh A nya dan B nya karena A kali B. Jadi nggak bisa kalau A positif B negatif AB nya positif, nggak bisa. Jadi terpengaruh oleh ini. A positif B negatif berarti plus kali min adalah min. Jadi ini mengikuti ini ya. Oke, A nya positif berarti ini 1, B nya negatif berarti ini min 1, AB nya negatif berarti ini min 1, C nya positif berarti ini 1, sehingga ini ya. Nah, ini 1, kemudian ini min 1, yang ini adalah min 1 juga, ini adalah 1, sehingga ini tinggal dikalikan saja hasilnya. Ini 1 1, ini min 2, min 3, min 4, hasilnya adalah min 7. Sehingga yang ditanya adalah selisih dari maksimum dan minimum, berarti 11 dikurangi min 7 jadi plus 7. 11 plus 7 adalah 18. Nomor 3, di suatu rak perpustakaan terdapat 10 buku yang terdiri dari 4 buku fiksi, 6 buku non-fiksi. Jika dari rak tersebut akan diambil 5 buah buku secara acak, maka banyaknya cara mengambil buku. Jika
paling tidak terambil berarti maksudnya paling sedikit masing-masing sebuah buku fiksi dan non-fiksi. Jadi satu buku fiksi dan satu buku non-fiksi minimal. 10 buku tadi terdiri dari 4 fiksi dan non-fiksi, diambil 5 secara acak sekaligus. Maka nanti kalau ditanya peluang kita harus cari dulu semuanya ya. Seandainya yang ditanya peluang, berarti banyaknya cara keseluruhannya berarti 10C5, 10 karena 10 buku, C5 karena diambil 5 buku secara acak. Kalau 10C5 itu rumusnya begini, 10 faktorial, 10 dikurang 5 faktorial, kemudian 5 faktorial dari sini. Nah, hasilnya seperti ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, dan seterusnya, 5 faktorial. Kemudian 10 dikurang 5 kan 5. 5 faktorial berarti 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian 5 faktorial yang belakang tetap. Nanti kan ini coret-coret gitu ya. Tinggal ini, hasilnya ini. Nah, bisa juga cara cepatnya begini. 10C5, 5 kita bikin yang bawah ini. 5, 4, 3, 2, 1. Dari 5 ini ke bawah ini. 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian yang atas ngikutin aja. Ini 10 kan, berarti 10, 9, 8, 7, 6. Jadi yang atas mengikuti banyaknya tempat ini. Jadi yang bawah 5 sampai 1 gitu ya. Kalau ini 10C6 ya berarti bawah ini 6, 5 terus sampai 1. Demikian seterusnya. Jadi yang atas mengikuti yang bawah. Itu cara mudahnya daripada kalian menggunakan rumus ini. Mungkin harus menghafal. Kalau ini langsung aja begini. Kemudian dari 10 buku tadi paling tidak terambil masing-masing sebuah buku fiksi dan non-fiksi. Berarti anggap A, B. A adalah banyaknya jenis buku fiksi, B adalah non-fiksi. Kalau begitu terambil 5 itu 1 fiksi, 4 non-fiksi. Bisa juga 2 fiksi, 3 non-fiksi, demikian seterusnya. Asal jumlahnya kan 5 ya, karena diambil tadi bukunya 5. Ya, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Kan tadi syaratnya minimal 1 ya, ini minimal 1 fiksi. Nah, ini 4 non-fiksi boleh kan, karena kan minimal 1. Tapi tidak boleh ya 0, 5 nggak boleh, minimal ini 1 fiksinya 1, non fiksinya minimal juga 1. Ini 40, ini nggak boleh nanti 41, nggak boleh 50 ya, karena minimal 1. Oke, ini artinya 1 fiksi, 4 non fiksi, padahal fiksinya ada 4 ya, 4 fiksi berarti 4C1. Kemudian non fiksinya kan ada 6 diambil 4 berarti 6C4. Nah, begitu, sehingga 4C1 berarti 1, atasnya mengikuti. 6C4 berarti 4, 3, 2, 1, atasnya mengikuti. Dimulai dari 6, 6, 5, 4, 3. Tinggal dikalikan saja, hasilnya 60. Kemudian ini 2C3 sama ya, ini 4 karena fiksinya ada 4 diambil 2 berarti 4C2. Ini 6C3 karena 6 fiksi diambil 3, 6C3. 4C2 2, ini 2 1, atasnya mengikuti, dimulai dari 4, 4, 3. 6C3 3, dari bawah dulu 3, 2, 1, yang atasnya mengikuti 6, 6, 5, 4, dikalikan hasilnya 120. Demikian seterusnya sampai sini ya. Nah, ini kemudian setelah itu nanti ya dijumlahkan saja, 60 tambah 120 tambah 60 tambah 6. Hasilnya ini 246. Seandainya pertanyaannya ditambah atau diubah peluangnya, kalau tadi kan banyaknya cara saja ketemu 246, tapi kalau yang ditanya peluangnya tentu ya tinggal 24 ini dibagi seluruhnya tadi, yang ini tadi yaitu 5252 dari sini tadi. Oke, nah ini hasilnya. Nah, tambahan ini tambahan, kalau nanti ada soal 100C95, nah ini tentunya kita bikin tempat sebanyak 95 kan kebanyakan,
maka 100C95 itu adalah sama dengan 100C5. 5 nya ini dari mana? Dari 100 dikurang 95, yaitu 5. Sehingga kalau 100C5 tinggal bikin 5 tempat kan, 5, 4, 3, 1, yang atasnya mengikuti dengan cara seperti ini tadi. Selanjutnya nomor 4, nilai dari ini dikurang ini adalah titik-titik. Ini saya tulis bentuknya seperti ini biar mudah. Perhatikan ini 9-nya ada sebanyak 8 ya, saya tulis begini. Nah 9-nya ada 8, berarti bentuk ini sama dengan ini per 100 juta ya. Nah nih 9-nya ada 8, kesini kan ada 8 digit nih. Nah berarti kan nolnya ini ada 8. Oke, ini kan sama dengan 100 juta dikurangi 1. Nah begitu ya. Nah 100 juta ini sama dengan kan 10.000 kuadrat. 1 adalah 1 kuadrat, sehingga ini bentuk A kuadrat min B kuadrat menjadi A plus B A min B. Nah ini A plus B A min B, kemudian ini dikurangi 1 kan sama dengan segini, 9.999. Ini ditambah 1 jadi segini. Jadi ini bentuknya menjadi seperti ini. Kalau begitu ini per ini, nah ini per ini ya, berarti yang ini per ini kan berarti 1 per ini ya. Nah kemudian dikali dengan ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah 1 kali ini tetap segini, kemudian ini kali ini kan ini ada 4 digit di belakangnya, ini dikalikan ke sini berarti berkurang nolnya 4 kan. Nah berkurang nolnya 4 jadi seperti ini. Nah, atau ini kali ini hasilnya inilah gitu ya, intinya begitu. Sehingga ini kan sama ini. Nah ini dicoret saja, berarti tinggal ini per 10.000. Jadi bentuk yang depan ini sama dengan ini. Kemudian sekarang yang ini sama dengan ini per 10 juta ya. Kemudian sama ini sendiri adalah 100 juta dikurangi 9. Oke, ini tadi ini per 100 juta, yang atas ini diubah menjadi ini 100 juta dikurang 9, kan hasilnya segini kan. Oke, maka 100 juta itu kan sama dengan 10.000 kuadrat, 9 itu adalah 3 kuadrat, menjadi A kuadrat min B kuadrat menjadi A min B A plus B gitu ya, A plus B A min B. Jadi bentuknya ini pemfaktoran ya. Oke, sehingga ini tambah ini sama dengan ini kurang ini sama dengan ini. Oke, lalu bentuk ini ya tentunya jadi seperti ini, 1 per yang bawah ini kali yang atas ini kan, yang atas tadi udah diubah menjadi ini ya, berarti dikalikan ini. Oke, yang bawah dikalikan hasilnya segini, yang atas tetap segini. Nah ini kan sama nih, dicoret kan, sehingga hasilnya seperti ini. Sehingga ini dikurang ini ya sama dengan ini tadi kan, ini dikurang ini. Nah begitu. Nah kebetulan nih penyebutnya udah sama 10.000 ya, tinggal ini dikurangi ini, hasilnya 2 per 10.000 atau 2 per 10 pangkat 4. Kemudian ini 10 pangkat 4 pindah ke atas menjadi pangkatnya berubah tanda ya, 10 pangkat min 4. Kalau plus berubah jadi min, kalau di sini misalkan min 4 tentu di sini berubah jadi plus 4. Nah begitu. Atau bisa juga disederhanakan jadi begini ya, 1 per 5.000, atau begini juga bisa nanti ya, 1 per 5 10 pangkat min 3. Jadi ini boleh, ini pun boleh. Dalam hal ini adalah yang dipakai yang ini ya. Nah itu. Nomor 5, di dalam sebuah persegi panjang terdapat 3 buah lingkaran yang saling bersinggungan. Jika lebar persegi panjang adalah 4, maka panjangnya adalah titik-titik. Gambarnya seperti ini. Nah, lebarnya ini 4, ditanya nanti panjangnya ini berapa. Oke, karena lebarnya 4 tentu ini ya, ini 1, 1, 1, 1 ya, sama kan, dua lingkaran kecil ini adalah sama. Berarti jari-jarinya lingkaran kecil adalah 1. Tentu lingkaran yang besar ini jari-jarinya segini ya, 2 ya, karena ini kan 1 berarti 2. Lingkaran besarnya jari-jarinya 2, maka AC
Mana AC ini ke sini, berarti 2 tambah 1 yaitu 3 ya. Ininya AC-nya ini lingkaran besar, R-nya 2, yang kecil ini 1. 2 tambah 1 yaitu 3. AC-nya 3, ini CD-nya 1 ya, karena lingkaran kecil tadi, maka tentu AD bisa dicari dengan Pitagoras ya, yaitu akar dari AC kuadrat dikurang CD kuadrat. 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 9 dikurang 1, 8. 8 itu berarti akar 4 kali akar 2. Ini berarti 2 akar 2, sehingga adiknya adalah 2 akar 2. Tentu ditanya panjang persegi panjang ya, ini sampai sini ya, atau ini sampai sini kan sama, berarti ini segini kan jari-jari. Lingkaran besar berapa tadi? 2 kan, ini 2. Segini 2 ditambah ini tadi adalah 2 akar 2 ditambah ini ke sini DE. DE ya berarti 1 ya, karena kan jari-jari lingkaran kecil ini sama ke sini ya, 1. Oke, berarti 2 tambah 1 kan 3 ya. Ini sendiri tetap 2 akar 2. Nggak boleh nanti 3 tambah 2 jadi 5 akar 2, bukan. Karena kan ini 3 dengan ini tidak ada akarnya. Nah, ini tetap 3 plus 2 akar 2. Nomor 6, jika X dipilih dari himpunan ini, Y-nya dipilih dari sini, maka peluang bahwa X kali Y adalah bilangan genap. Oke. Nah, XY maksudnya X kali Y akan genap itu jika genap kali genap, maksudnya X-nya genap, Y-nya genap. Genap kali genap kan genap. Kemudian juga genap ganjil, genap kali ganjil kan genap. Kemudian berikutnya bisa juga ganjil genap, karena ganjil kali genap adalah genap. Tapi kalau ganjil kali ganjil, ganjil ya, berarti ada 1, 2, 3, ada 3 peristiwa. Yang pertama genap-genap, berarti kalau begitu X-nya harus genap. Yang genap mana? X-nya kan dipilih dari sini, berarti 2 dan 4, berarti ada 2. Y-nya genap, Y yang genap mana? Y yang genap hanya angka 6 saja kan, berarti ini. Berarti ini ada 2, ini 1, berarti 2 kali 1, ada 2 kejadian. 2 kejadian itu yaitu contoh 2 kali 6, 12, kemudian 4 kali 6, 24, itu maksudnya ya. Oke, berikutnya peristiwa yang kedua adalah genap ganjil. Genap ganjil, X-nya genap sudah tadi 24, Y-nya ganjil. Y-nya yang ganjil adalah 6 dan 7. 6 dan 7 berarti di sini 2, di sini 2, 2 kali 2 adalah 4. 4 itu ya ini 4 bilangnya dimaksud ini 10. 10 dari mana? 2 kali 5, 2 kali 7, 14, 4 kali 5, 20, 4 kali 7, 28. Ini kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Dari sini dikalikan. Oke, berikutnya peristiwa yang ketiga adalah ganjil genap. X-nya ganjil, tentunya ini yang ganjil adalah 1 dan 3. Kemudian Y-nya genap, yang genap adalah 6 saja. Sehingga dari sini ada 2, dari sini ada 1, 2 kali 1 adalah 2. 2 bilangan saja yaitu 6 dan 18. Sehingga peluang XY bilangan genap ya semuanya ini ada berapa ini kan? Nah, ini dari sini tadi 6, kemudian 10, kemudian 12, ini kemudian 14. Jadi ini digabung jadi 1 di sini. Yang muncul 2 kali ditulis sekali. Seandainya di sini 10, sini 10 ya ditulisnya 10-nya sekali gitu ya. Ini disusun menjadi bilangan seperti ini. Ternyata ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bilangan. Berarti peluangnya kan 8 per 12. 12 itu dari mana? 12 itu diperoleh dari semestanya ini. Kan ini semuanya ada 12 kan? 12 bilangan, yaitu ini 4, ini 3, 4 kali 3, 12. Disederhanakan ini dibagi 4, dibagi 4 menjadi 2 per 3 yang ini. Selanjutnya nomor 7. Yang ini adalah grafik dari F yang melengkung naik ini. Kemudian yang ini adalah grafik dari G. Yang ditanya adalah grafik dari F kali G, FG.
Jadi kalau F dikalikan G, grafiknya nanti yang mana? Perhatikan ini F-nya, ini pada saat kuadran ke berapa ini? Ketiga ya, 1, 2, 3. Kuadran ketiga artinya X-nya negatif, Y-nya negatif, F-nya di sini. Pada kuadran pertama, X-nya positif, Y-nya positif untuk F-nya. Demikian juga untuk G-nya, kuadran kedua saat dia X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian kuadran keempat saat X-nya positif, Y-nya negatif, Y dari G maksudnya ya. Lalu bagaimana kalau dikalikan? Untuk X-nya positif, sumbu X-nya positif, berarti ke sini ya. Untuk X-nya positif, sumbu X positif, maka F-nya kan positif ya, F-nya di atas sumbu X, kemudian Y-nya G-nya negatif, dia di bawah sumbu X. Berarti kalau begitu F kali G, F-nya positif, G-nya negatif, positif kali negatif hasilnya negatif, berarti FG-nya negatif. Kemudian pada saat X-nya negatif, berarti ke sana, pada saat X-nya negatif, G-nya kan di atas, berarti positif, F-nya negatif berarti di bawah. Nah ini F-nya negatif, G-nya positif, sehingga F kali G negatif kali positif, min kali plus adalah min lagi. Berarti di saat X-nya positif maupun X-nya negatif, Fg itu selalu negatif, selalu lebih kecil dari 0. Jadi Fg itu selalu lebih kecil dari 0, sehingga Fg itu adalah di bawah sumbu X ya. Nah Fg-nya selalu negatif untuk X-nya negatif maupun positif. Nah tentu yang sesuai adalah jawaban yang A ya. Ini Fg selalu negatif, selalu di bawah sumbu X. Kalau yang ini kan enggak kan? Nah di sini ada nolnya. Oke. Kemudian kalau ini, nah ini positif, ini negatif, dan ini pun juga sama. Kenapa jawabannya yang ini bukan yang ini? Perhatikan pada saat sini ya, titik 0, X-nya 0. X-nya 0 di sini tentunya F-nya 0, G-nya juga 0. Berarti F kali G ya 0 kali 0, 0. Berarti Fg-nya harus 0. Nah, di sini kan, bukan di sini. Nah, itu jawabannya yang A ya, yang ini yang pertama tentunya. Nomor 8, suatu proyek dikerjakan 20 orang pekerja dengan estimasi waktu pengerjaannya adalah selama 30 hari. Karena suatu hal memasuki hari ke-11, proyek dihentikan sementara dan dilanjutkan 2 hari kemudian. 1 minggu sebelum masa penyelesaian masa proyek berakhir, hanya tersisa 80% dari pekerja yang mampu melanjutkan pekerjaannya sampai selesai. Dengan kondisi seperti itu, proyek tersebut tentu akan terlambat ya, setidaknya terlambat berapa hari. Baik, ini kita gunakan pengandaian. Andai satu orang dalam sehari dapat membuat 1 meja, tentu proyek itu dikerjakan kan 20 orang selama 30 hari. Berarti dianggap saja mengerjakan meja sebanyak 20 kali 30 yaitu 600 meja, yaitu proyeknya menyelesaikan 600 meja. Itu untuk memudahkan. Nah, setelah itu karena suatu hal memasuki hari ke-11, proyek dihentikan sementara. Berarti hari ke-11 dihentikan, kemudian tentu yang sudah dikerjakan adalah 10 hari ya. Berarti 20 orang selama 10 hari, berarti 20 kali 10, 200 meja sudah selesai dikerjakan atau dibuat. Kemudian dilanjutkan 2 hari berikutnya, dilanjutkan 2 hari kemudian, berarti yang istirahat kan 2 hari, yaitu hari ke-11 dan hari ke-12. Tentu selanjutnya hari ke-13 sampai 30 hari dilanjutkan. Tentu ini masih ada 18 hari ya sisanya. Nah, kemudian 1 minggu sebelum masa penyelesaian proyek berakhir, hanya tersisa 80% saja. Jadi seminggu terakhir itu hanya tersisa 80% pekerja yang mampu melanjutkan pekerjaannya sampai selesai. Berarti tentu proyeknya akan mundur ya, karena hanya tersisa 80%.
Nah, padahal tadi kan tersisa 18 hari ya. 18 hari dikurangi 7 berarti 11 hari ini masih normal, masih dikerjakan 20 orang. Berarti 11 kali 20 adalah 220. Kemudian 7 harinya itu tinggal 80% dari 20 orang. Ketemunya 80% kali 20 adalah 16 pekerja saja. Berarti 7 kali 16 adalah 112. Berarti pekerjaan yang sudah diselesaikan dari sini tadi 200, kemudian yang ini 220, yang ini 112, sehingga dijumlah 532. Padahal jumlah pekerjaannya tadi kan 600, berarti tentu sisanya adalah 600 dikurangi ini 532, yaitu 68. Nah, 68 pekerjaan yang tersisa ini yang melewati 30 hari tadi harus diselesaikan oleh 16 orang, karena yang tersisa tadi 16 orang. Ya berarti tinggal 68 dibagi 16, yaitu 4 hari lebih sekian. Tentu harus dibulatkan ke atas ya. Kalau dibulatkan ke bawah berarti ya 16 kali 4 baru 64. Masih sisa 4 kursi belum selesai, kan harus diselesaikan. 4 kursi ini diselesaikan ya dibulatkan ke atas, yaitu 5 hari, bukan dibulatkan ke bawah menjadi 4 walaupun lebih sedikit. Kalau dibulatkan 4 hari saja masih belum selesai, masih ada 4 meja, maka harus dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 5 hari. Nomor 9, suatu segitiga. Panjang kedua sisinya adalah 3 dan 8. Jika panjang sisi ketiganya adalah P cm, maka kemungkinan nilai dari P adalah titik-titik. Perhatikan ini, misalkan ini AB sisinya 8, ini sisi berikutnya BC adalah 3. Nah, seperti ini segini 8, ini segini 3. Tentu sisi yang AC ini adalah kurang dari sisanya ini ya. Ini berarti 5 ya, segini kan 5, ini 8, ini 3, kan berarti segini 8. AC 5, BC 3, maka AB 8. Maka yang ini, yang AC pasti lebih kecil dari 5 ya, pasti lebih kecil dari 5. Tapi kalau kasusnya seperti ini ke sana, nah ini AB 8, ini ke sini 3, berarti ini sampai sini 8 tambah 3, 11. Tentu AC ini pasti lebih kecil dari 11. Berarti kesimpulannya apa? Lebih besar dari selisihnya, lebih besar dari 5. Selisih 8 dan 3 kan 5, lebih besar dari 5. Dan lebih kecil dari jumlahnya. 8 tambah 3 adalah 11. Berarti harus antara 5 sampai 11. Ini 5 sampai 11. Tentu semuanya ini berada dalam ini ya. Ini 57 masih di dalam interval ini, 68 masih dalam interval ini, 9 11 juga masih, pun 10 11 juga masih dalam interval ini. Berarti semua pilihan ini adalah benar, berarti harus diceklis semuanya. Jadi panjang sisi dari segitiga itu harus lebih besar dari selisihnya, ini 8 kurang 3, dan harus lebih kecil dari jumlahnya, yaitu 8 ditambah 3. Nomor 10, kecepatan sebuah kereta 50% lebih cepat dari kecepatan sebuah mobil. Ini berarti V kereta itu 50% lebih cepat, berarti kan 100 ditambah 50 ya, awalnya kan 100% sama, karena lebih cepat ya berarti ditambah 50% menjadi 150% dari kecepatan mobil, atau kalau dibikin bilangan 1,5 ya, bilangan pecahan desimal. Jadi V kereta sama dengan 1,5 dari V mobil. Kemudian keduanya berangkat dari kota A dan B. Dari kota A sampai kota B jaraknya 75 km dalam waktu yang bersamaan. Oke, berarti jaraknya sama, jarak yang ditempuh kereta maupun mobil nanti sama, yaitu 75 km. Kemudian berangkatnya bersamaan. Jika kereta berhenti di sebuah stasiun kurang dari 12,5 menit,
berarti tentu T dari kereta nanti lebih sedikit dari mobil ya. Kalau mobil kan nggak ada istirahatnya, keretanya ada istirahatnya, berarti T kereta lebih sedikit dari T mobil, yaitu T mobil dikurangi waktu istirahatnya 12,5 menit. Ini ingat satuannya dalam menit. Oke, kemudian jaraknya sama 75 km. Tentu rumus dari jarak itu adalah V kali T ya. V mobil kali T mobil adalah 75 km. Kereta pun juga sama, V kereta kali T kereta 75 km. Padahal V kereta tadi kan 1,5 dari V mobil kan. Nah ini tadi, nah ini V keretanya diganti 1,5 dari V mobil. T keretanya tadi ini kan, T keretanya tadi lebih sedikit. Nah ini berarti T mobil dikurangi 12,5 menit, nah lebih sedikit. Nah ini oke, tentu ini dikalikan aja, nanti hasilnya adalah ini ya. Nah dikalikan ini kali ini kali ini, hasilnya adalah ini, berarti 75 sama dengan segini ya. Tentu 75 ini juga sama dengan sini ya, berarti ini sama dengan ini, disama dengankan saja. Ini asalnya dari sini, kemudian yang ini, nah tadi dikalikan ya, dari sini ini kali ini hasilnya ini kali ini hasilnya ini. Kemudian berikutnya ini dipindah ruas ke sini jadi plus, kemudian 75 pindah ruas ke kanan jadi min, jadi ini min 75, segini hasilnya, ini sama dengan ini. Nah berarti VM kan sama dengan ini dibagi ini kan. Nah ini dibagi ini, berapa ini? Kilometer, ini per menit. Tentunya kan kecepatannya kilometer per jam ya, menit diubah ke jam. 1 jam kan 60 menit ya, berarti kalau begitu 1 menit itu 1/60 jam. Nah ini dibagi 1/60, berarti kan nanti dibalik ya, dikali 60 per 1, 2 dikali 60 per 1, berarti 100 km per jam. Itu adalah kecepatan mobilnya. Tentu nanti kalau ditanya kecepatan kereta pasti lebih dari 120 ya, karena kan tadi keretanya lebih cepat 50% ya, berarti 1,5 dikali 120 seandainya yang ditanyakan kecepatan kereta. Nomor 11, perhatikan gambar di atas ini, diketahui domain dan ringnya dari fungsi f berturut-turut ini dan ini ya. Oke, kita tahu domain itu kan sumbu X dari asal. Domain dari f nya kan ini f, domainnya berarti sumbu X nya di sini sampai sana ya, dan seterusnya ya. Ini berapa ini? Nah begitu, ini berarti kan min 4 ya, ini kan di sini 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 4 sampai tak hingga, atau ditulis begini ya. Nah ditulis begini, berarti A sama dengan min 4, ditulisnya begini, ini tertutup, ini terbuka, itu maksudnya, dan seterusnya sampai tak hingga. Sementara ring itu kan sumbu Y, sumbu Y nya kita lihat, sumbu Y dari F itu kan, nah ini kan dari sini 0, Y sama dengan terus ke bawah. Nah jadi begini, nah terus ke bawah itu berarti ke arah sumbu Y negatif, berarti paling atas atau paling besar adalah 0, paling kecil sampai min tak hingga ya. Ini berarti dalam hal ini Y nya ini, maaf ini Y atau X ya, ini berarti sumbu Y, berarti anggap Y aja, Y adalah min tak hingga sampai 0, atau ditulis begini. Nah begini ya, ditulis ini, berarti kalau begitu B nya sama dengan 0, jadi A nya min 4, B nya sama dengan 0. Kemudian diketahui P itu adalah A plus B, ini di soal ini P nya adalah A plus B, A nya min 4, B nya adalah 0, berarti ditambahkan saja, min 4 tambah 0 adalah min 4. G adalah A kali B, yaitu min 4 kali 0, min 4 kali 0 adalah 0, berarti kalau begitu P nya min 4, G nya 0, berarti tentu P min 4 ini lebih kecil dari 0 ya, P lebih kecil dari G, atau kalau dibalik G itu lebih besar dari P, berarti ini jawaban nomor 11. 12, umur Dita 2 kali umur Sari, ini berarti D sama dengan 2 kali S atau 2S begitu. 5 tahun yang akan datang,
perbandingan umur mereka 9 dibanding 5. Maksudnya ya berarti Dita dibanding Sari 9 dibanding 5. Tentu ini kan sekarang umur D-nya D, kemudian umur Sarinya adalah S, Ditanya adalah D, kemudian Sarinya adalah S. Itu adalah sekarang. Karena 5 tahun yang akan datang, tentu semua orang umurnya ditambah 5, D ditambah 5, S ditambah 5. Perbandingan umur mereka ya ini, Dita dibanding Sari 9 dibanding 5. Jadi di sini kuncinya ya. Kalau sekarang itu D dan S, 5 tahun yang akan datang adalah D plus 5, S plus 5. Ini kuncinya. Sama dengan 9 dibanding 5 diketahui dari soal. Kemudian nah tentu ini ditulis begini saja, ini per ini sama dengan 9 per 5 biar lebih enak. Kali silang aja, 5 kali ini 9 kali ini, 5 kali D, 5 kali 5 25, dan seterusnya hasilnya ini ya. Nah setelah itu kita tahu tadi D kan sama dengan 2S ya, berarti ini D nya diganti 2S saja. 5 kali 2S berarti nanti 10S ya. Nah ini kemudian pindahkan aja ke sini, 10S kurang 9S kan jadi 1S, 25 nya pindah ke sini, min 25, 45 kurang 25 adalah 20. Jadi D nya sama dengan 20. D nya 20, tentu nanti S nya 20 itu kan 2 kali 10 ya, berarti D nya 40, S nya S nya ini kan 20, berarti D nya adalah 2 kali 20 yaitu 40. Nah lalu ini apa ini? P adalah selisih dari Dita dan Sari. P selisih dari Dita dan Sari yaitu 40 dikurang 20 yaitu 20. Q nya adalah 20. P nya 20, Q nya 20 ya, kesimpulannya P sama dengan Q. 13. Perhatikan gambar ini. Kemudian mana hubungan yang benar antara P dan Q? Yang mana P itu adalah X, Q nya adalah 90. Q nya udah diketahui 90, tinggal ditanya P nya yaitu X nya. X nya itu ini. Nah ini berapa ini ya? Kalau udah ketemu ini nanti bisa ketemu hubungan antara P dan Q nya. Oke, perhatikan gambar ini biar diperbesar adalah seperti ini ya. Oke, kalau ini 150 tentu pelurusnya ini adalah 30 ya, biar jumlahnya 180, ini 30. Ini kalau ini 150, ini pun juga 30. Nah sama alasannya, ini tambah ini 180, maka ini 30, ini 30, tentu ini sisanya yaitu 180 kurang 30 kurang 30 adalah 120. Tentu ini juga sisanya 180 dikurangi 120 yaitu 60. Nah ini pun pelurusnya ini berarti 30 kan, sisa dari 180 dikurang 150, 30. Berarti segitiga yang ini lihat aja, X nya sisanya dari 180 dikurang 30 dikurang 60 yaitu 90. Oke, karena diketahui Q nya 90, kemudian P nya ditemukan ini tadi 90 ya, berarti sama ya, 90 dengan 90 berarti P sama dengan Q. 14. Diketahui dua buah garis yaitu K dan M saling berpotongan di titik asal. Titik asal itu maksudnya titik pusat koordinat yaitu 0,0, berarti K maupun L bertemu atau melalui titik 0,0. Kemudian pertanyaannya, apakah 1,3 dilalui oleh garis M ini? Putuskan apa pernyataan 1 dan 2 ini cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, karena K dan M berpotongan di titik asal, berarti K dan M melalui titik 0,0. Apakah ini pertanyaannya ini ya? Oke, bisa dijawab oleh pernyataan 1 dan 2. Pernyataan 1, K tegak lurus M. Karena tegak lurus berarti nanti gradien dari M itu sama dengan min 1 dari gradien dibagi gradien dari K. Ini udah rumus ya. Namun baik gradien dari M maupun gradien dari K sendiri belum diketahui, sehingga kalau tidak diketahui kan
garis M maupun garis K ini tidak bisa dicari. Kalau tidak bisa dicari rumusnya, tentu tidak bisa untuk menjawab ini ya, posisi titik ini terhadap garis M. Berarti satu saja belum cukup atau belum bisa untuk menjawab pertanyaan ini, karena tidak bisa ditentukan garis M-nya persamaannya apa. Oke, berikutnya ini pernyataan yang kedua, titik 2,-1 terletak pada garis K. Kalau begitu, garis K itu melalui dua titik, yaitu 0,0 tadi dari sini titik asal dan 2,-1. Berarti gradiennya bisa dicari dong, dua titiknya ketahuan, gradiennya bisa diketahui, atau garis K bisa dicari persamaannya. Kemudian garis K bisa diketahui menurut pernyataan satu tadi, M adalah tegak lurus dengan ini kan, dengan K. Berarti gradiennya M ini bisa diketahui min 1 per MK, karena MK nya bisa diketahui dari dua titik ini. Sehingga kalau gradien dari garis M bisa diketahui, kemudian kan melalui titik 0,0, gradiennya ada, titiknya ada, ya berarti garis dari M itu kan bisa dibuat ya. Maka garis dari M itu bisa ditentukan persamaannya, sehingga karena M bisa ketemu, ya tinggal ini disulihkan aja ke M apakah sama dengan atau tidak. Kalau sama dengan berarti pada garis M, kalau tidak sama dengan berarti di luar garis M. Berarti pertanyaan ini bisa dijawab dengan melibatkan 2 dan 1. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu saja nggak cukup, dua saja nggak cukup kalau tidak ada kata-kata tegak lurus. Ini saja tidak cukup karena tidak bisa ditentukan persamaan garis K-nya. Jadi harus berdua ya, bersama-sama. Ini penjelasan lengkapnya. K melalui 0,0 dan 2,-1. Berarti gradien dari K-nya adalah ini ya. Y2 min Y1, berarti min 1 dikurangi 0 ini, kemudian X dikurang X, 2 dikurang 0 ini. Nah ini hasilnya min setengah, berarti gradien dari M nya adalah min 1 dari tadi atas, ini rumusnya dibagi ini min setengah, berarti kan sama dengan 2. M atau gradien dari M adalah 2 melalui titik 0,0, gunakan rumus ini ya. Y min 0, kemudian M X min 0, 0 dari sini, Y nya 0, X nya 0. Kemudian berarti persamaan dari garis M kan ini, Y sama dengan 2X, tinggal kita uji aja 1,3 itu ke sini sama enggak. Ternyata tidak sama ya, Y nya kan 3, kemudian 2X, X nya kan 1, ternyata 3 tidak sama dengan 2, berarti tidak pada garis atau tidak dilalui garis M atau di luar garis M. Jadi pertanyaan ini sudah terjawab dengan jawaban ini. Jadi harus dua persamaan, yaitu dua pernyataan, yaitu pernyataan 1 dan pernyataan 2 untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Nomor 15, pada himpunan yang beranggotakan N buah bilangan, apa rata-ratanya sama dengan mediannya? Ini ya, ini pertanyaannya. Kemudian ini pernyataannya 1 dan 2 ini apakah bisa untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu rata-rata dan mediannya itu sama atau tidak. Pernyataan pertama, jika anggota himpunan diurutkan dari yang paling kecil, maka selisih antara dua bilangan yang berturutan adalah 2. Ini saya pakai contoh aja biar mudah. Berarti selisihnya 2. Nih, anggap ini ada 5 anggota ya. N-nya saya pilih 5, kemudian anggotanya 1, berselisih 2, berarti tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 begitu ya. Ini menurut pernyataan pertama. Selisih dua bilangan yang berturutan adalah 2. Maksudnya ini tambah 2, tambah 2. Maka kita hitung ini rata-ratanya adalah 5, mediannya juga 5. Jadi rata-rata dan mediannya sama. Kemudian kalau saya ambil 2 saja, ini
ini anggotanya saya ambil 3, ada 3 nih, misalkan 10, 12, 14, kan selisihnya 2 juga, rata-ratanya ini 12, mediannya juga 12, berarti rata-rata dan mediannya sama. Jadi tanpa dari dua contoh ini maka sudah bisa menjawab pertanyaannya ini ya, yaitu ternyata rata-rata dan mediannya sama. Jadi ini pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Lalu yang pernyataan kedua. Pernyataan kedua, jangkauan dari himpunan tersebut adalah ini. Jangkauan itu rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Sehingga dari sini belum cukup ya untuk mencari rata-rata. Karena kan tidak diketahui bilangan yang lainnya. Dan tentu mediannya juga belum bisa untuk menjawab pertanyaan apakah rata-rata dan mediannya sama. Jadi pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan di atas, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Ini sebagai tambahan, jika pernyataan satu tadi, jika anggotanya diurutkan dari yang paling kecil, selisih dua bilangan yang berurutan adalah 2. Contoh ini A plus 2, A plus 4, tentu sampai A plus N-1 kali 2, karena ada N suku kan, suku pertama, kedua, ketiga, sampai suku ke N. Ini merupakan barisan aritmetika dengan N suku, dengan suku pertamanya adalah A, kemudian bedanya adalah 2, kan tambah 2 tambah 2 begitu ya. Tentu jumlahnya semua ini Sn kan rumusnya ini 2A dari sini, kemudian N-1 kali B, bedanya kan 2, N per 2. Ini rumus jumlah ini dari semuanya, kalau dijumlahkan hasilnya segini. Sehingga rata-ratanya tentu ini dibagi N dong. Nah ini dibagi N, tentu N nya ini coret kan, sehingga ini setengah kali ini rata-ratanya. Sedangkan mediannya kan karena ini sama semua, selisihnya 2, 2, 2 semuanya, tentu di tengah-tengahnya ya, berarti bisa dianggap suku ke-1 paling depan ditambah paling belakang dibagi 2, begitu saja. Suku pertama A, suku terakhir ini dibagi 2, ini A tambah A jadi 2A, kemudian ini jadi seperti ini, B nya kan 2. Nah ternyata ini dengan ini sama, berarti itu tadi mengatakan bahwa rata-rata dan medianya haruslah sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.